Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel StatAxis. Masih dalam seri belajar statistika menggunakan buku Elementary Statistics, A Step-by-Step Approach karya Blumen. Di video kali ini, kita masuk ke chapter 1.4 yang membahas Observational dan Experimental Studies. Chapter ini sebenarnya cukup singkat karena hanya memiliki satu objektif, yaitu membedakan antara observational study dan experimental study. Nah, meski terlihat sederhana, konsep ini sangat penting untuk dipahami karena menentukan bagaimana sebuah penelitian dirancang dan bagaimana kita menafsirkan hasilnya. Jadi, mari langsung kita bahas. Pertama, observational study. Dalam sebuah studi observasional, peneliti hanya mengamati apa yang sedang terjadi atau apa yang telah terjadi di masa lalu, lalu mencoba menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan tersebut. Nah, dari definisi ini, kita bisa melihat bahwa peneliti bersifat pasif. Perannya hanya sebatas mengamati fenomena yang memang terjadi secara alami, tanpa ikut campur, tanpa mengubah kondisi, dan tanpa memberikan perlakuan apapun kepada subjek penelitian. Nah, karena tidak ada campur tangan peneliti, data dalam observational study biasanya mencerminkan kondisi yang benar-benar realistis. Setelah data terkumpul, barulah peneliti menarik kesimpulan dari pola atau hubungan yang terlihat. Sebagai contoh, dalam buku ini terdapat studi yang membandingkan pemilik sepeda motor pada tahun 1980 dan tahun 1998. Variabel yang diamati adalah usia dan tingkat kekayaan pemilik motor. Data inilah yang terjadi secara alami dalam rentang waktu tersebut, yaitu tanpa intervensi dari si peneliti. Peneliti hanya mengamati dan menganalisis data tersebut, sehingga mereka dapat menyimpulkan bahwa motorcycle owners are getting older and richer. Simpelnya, peneliti cukup melihat lalu menarik makna dari apa yang ada. Nah, sekarang kita beralih ke experimental study. Berbeda dengan yang sebelumnya, dalam penelitian eksperimental ini, peneliti lebih bersifat aktif. Aktif di sini maksudnya adalah peneliti sengaja memanipulasi salah satu variabel dengan memberikan perlakuan tertentu. Tujuannya untuk melihat apakah perlakuan tersebut memiliki pengaruh terhadap variabel lain. Dengan kata lain, peneliti mengatur kondisi penelitian secara sengaja agar bisa menguji hubungan sebab akibat. Contohnya dalam ilustrasi yang kita sesuaikan sedikit dari buku ya. Misalnya ada penelitian yang ingin membandingkan jumlah angkatan beban dari dua kelompok selama 4 hari ke depan. Kelompok pertama hanya diberi instruksi umum berupa semangat, do your best atau lakukan yang terbaik gitu. Nah, di sini kelompok ini tidak ada perlakuan khusus sehingga mereka disebut sebagai kelompok kontrol atau control group. Sementara itu, kelompok kedua diberikan instruksi yang lebih spesifik, di mana mereka diminta untuk meningkatkan jumlah angkatannya sebanyak 2 angkatan setiap harinya. Jadi, kalau hari pertama mereka mampu mengangkat beban sebanyak 10 kali, berarti hari kedua harus 12 kali dan seterusnya. Nah, pada hari pertandingan, kedua kelompok diminta mengangkat beban selama 90 detik, di mana hasilnya kelompok kedua mampu mengangkat beban lebih banyak daripada kelompok yang pertama. Ini menunjukkan bahwa perlakuan berupa peningkatan 2 angkatan setiap harinya benar-benar memberi pengaruh terhadap hasil si kelompok treatment tadi. Dari penjelasan dan ilustrasi tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa perbedaan utama antara observational study dan experimental study terletak pada ada atau tidaknya perlakuan yang diberikan oleh si peneliti. Jika peneliti hanya mengamati tanpa mengubah apapun, itu bisa disebut sebagai observational study. Namun, jika peneliti sengaja memberikan perlakuan atau intervensi untuk melihat efeknya, maka itu adalah experimental study. Nah,
itu materi pada chapter 1.4. Nah, selanjutnya ada rangkuman berupa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis tadi. Mungkin bisa teman-teman baca di tabel berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.